Ya, jadi sebelum kita membaca kitab An-Ni'matul Kubra, sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim. Dengan niat kita minta ampun dengan Allah Ta'ala akan dosa kita nang bahari yang kemudian, dan mudah-mudahan dosa orang tua kita diampuni juga, dan mudah-mudahan dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan dosa seluruh muslimin muslimat juga diampuni. Dan mudah-mudahan dengan berkat karena juga kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan juga mudah-mudahan dengan berkat kitab An-Ni'matul Kubra, mudah-mudahan kita berataan diberi keberkahan dengan membaca fadilat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberkahan itu mudah-mudahan kawa berikit kawa lengket di kita mulai sekarang, mudah-mudahan sampai akhirnya kena sampai kita mati ya, mudah-mudahan lah berikit itu keberkahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa bi salafuna salih wa bihi sanadun ilaihi ومشيخنا وأستاذنا ووالدينا وأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والمغفرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور وقوى هذه الأمة الضعيفة بوجود سيدي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين الذي ألبسه الله تاج النبوة وجعله نبي الأنبياء. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang nawwara, menerangi, wa qawwa, dan menguatkan, hadhil ummatid dha'ifah, akan ini umat yang dhaif, umat yang lemah, biwujudi, dengan berkat adanya Sayyidi Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidil Mursalin, yaitu pemimpin orang-orang, pemimpin segala rasul. Jadi awal pembukaan kitab An-Ni'matul Kubra, awalnya itu menjelaskan segala puji bagi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala itu menerangi, memberi cahaya, memberi ilmu, dan memberi kekuatan akan ini umat yang lemah. Siapa umat yang lemah? Kita. Nah itu. Jadi kita ini lemah dipandang,
oleh Allah dan dipandang oleh umat-umat yang lain pun lemah juga kita nih, dikarenakan umat Nabi kita ini kadang mau panjang umur ya paling kencang 60, 70, 80 ya kalau umat Nabi Musa nya 80 ada, 100 lebih ada, sampai 1000 ada. Yalah ya, itu umat nabi-nabi yang lain. Nah tapi kitanya pulang dhaifnya kita kada lagi dhaif, lemahnya kita kada lagi lemah. Dengan kenapa jadi kada lemah? Dengan adanya Sayyidil Wujud, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kada lagi dipandang orang lemah dengan karena ada Nabi. Nabi siapa tadi? Nabi Muhammad. Nah itu. Nah syukur kita alhamdulillah kada lagi kita dipandang orang yang orang lemah dah. Nabi Musa kadang kada lagi memandang kita ini lemah, Nabi Adam kada lagi memandang kita lemah, kan syukur alhamdulillah. Dan para malaikat pun sama sekali lagi kada lagi memandang kita pun lemah, dikarenakan adanya Nabi Muhammad. Alladzi albasahu Allahu tajan nubuwati, yang Allah Ta'ala memberi pakaian tajan nubuwah, akan pakaian mahkota kenabian, wa ja'alahu nabiyyal anbiya, dan menjadikan ia Allah akan Nabi Muhammad nabiyyal anbiya, akan pemimpin segala nabi-nabi. Jadi Nabi kita yang terakhir, tetapinya Nabi kita jadi pemimpin oleh yang lain daripada nabi-nabi yang lain. Nah itu Nabi kitanya alhamdulillah. Nah itu mudah-mudahan bersyukur kita menjadi umat Nabi ya Allah. Tanda kesyukuran yang pertama diantaranya bahwa kita ini lemah. Sekarang kita sudah paham, Nabi itu sudah ada, berarti kita kada lagi dipandang lemah. Dan juga Nabi kita diagungkan daripada segala Nabi, dan juga Nabi kita diagungkan daripada segala Rasul. Itulah Nabi kita. Wa Adamu munjadilun mundamijun fitin, dan bermula Nabi Adam itu sebelum masuk ke dalam tanah, sebelum dijadikan tanah, sebelum dijadikan itu Nabi kita sudah dijadikan, Nabi kita sudah ada. Nah itu juga bahasanya lah, mundajilun itu jangan bahasa kita tuh sebelum terjadi, mundamijun sudah terjadi. Nah itu jadi bahasa kitanya tuh sebelum Nabi Adam dimasukkan dijadikan daripada tanah, Nabi kita sudah ada, artinya sudah jadi. Ada yang mengatakan setengah ulama itu apa 2000 tahun sebelum Nabi Adam dijadikan sudah ada Nabi kita, sampai dikisah di ba'di athari ulama, setengah kisah ulama dikisahkan bahwa Nabi kita ini di mana hendak dimasukkan. Ya kan bahasa kita tuh wadah nang cocok dimasukkan Nabi kita tuh di mana? Oh sekalinya di wadah Nabi Adam situ. Nah di wadah Nabi Adam situ nang cocok dimasukkan. Kita alhamdulillah Nabi kita sampai sirril apa tadi dibaca, sirri wujudi Adam. Nabi kita ada rahasia sujudnya malaikat ke wadah Nabi Adam. Ya Nabi kita. Jikalau Nabi kita tak ada di wadah Adam kada mau sujud, malaikat kada mau sujud. Dan yang lain pun gak ada mau juga sujud, dan yang lain pun gak ada mau juga hormat, dikarenakan Nabi itu gak ada di situ. Tetapinya apabila Nabi itu ada di situ, sujud orang lawan inya. Nah itu salah satu rahasia Nabi kita, ada rahasia sidinnya. Habis. Istafahu habiban tabiban khususan min baini hadal umumi ajma'in. Istafahu, memilih Allah Ta'ala, habiban, memilih Allah Ta'ala akan Nabi kita, habiban, sebagai halnya sebagai kekasih, sebagai kekasihnya, kekasih Allah, tabiban, sebagai penyembuh, sebagai dokter, sebagai tabib, khususan min baini hadal umumi ajma'in, terkhusus bagi akan ini al-kaun, al-umum itu al-kaun, ay al-kaun, yaitu terkhusus bagi ini alam, bagi ini nang umum ajmain keseluruhannya. Jadi Nabi kita tuh jadi penyembuh, Nabi kita jadi kekasih bagi siapa? Bagi seluruh alam. Siapa aja nang ada di alam, siapa aja nang jadi di alam, seberatan itu amun hendak sembuhnya ke Nabi kita, seberatan itu hendak disayang ke Nabi kita. Kenapa jadi kayak itu? Karena Nabi kita pangkatnya habiban,
Nabi kita pangkatnya tabiban. Nah itu sampai-sampai ujar guru Bahari, seandainya kita ini, jikalau kita garing kah, mau itu garing jasad kah, mau itu garing hati kah, ayo kita baca salawat dengan itu mudahan ampih garing kita dah. Garing kita mudahan ampih ya. Kalau sampai apa bunyinya ada salawat bil qulub, ya itu tak salawat syifa itu lah, salawat syifa lah itu. Nabi kita adalah Nabi kita pangkatnya habiban, tabiban. Ingat akan kedua, habiban dan tabiban. Itu pangkat Nabi kita. Terkhusus untuk alam nang ada nih. Jadi siapa pangkat nang paling tinggi nang disayang naon Allah? Siapa pangkat nang paling tinggi nang jadi tabib? Siapa? Rasulullah. Ah jelas saya kalah. Ya. Apa aja penyakitnya diampihakan, insyaallah. Apa aja penyakitnya lah, ya, hendak penyakit hati kah, hendak ada baduit kah, hendak kalau fasah kah, apapun penyakitnya, asal bujur-bujur mengkehendaki, asal bujur-bujur haja menghendaki mengagungkan karena Rasulullah, insyaallah tercapai itu balataan. Tetapi mun seandainya kadada karena itu susah untuk tercapainya, susah untuk mendapatkannya itu, ya kalah susah. Ini anulah kata pengantar awal. Jaka bahasa kita tuh sambutannya lah, kayak itu. Jaka bahasa pengarang kitabnya sambutannya sedikit. Nanti kita baca sedikit ya, kalau karena kita baca pulang di sini. Karena lain kalinya karena di wadah jelas ada, karena banyak jadi baca yang di bagian bawah. Itu apa kalau itulah. Kita mau ambil sedikit. Itu aja ya. Maulah. Mau habis. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Maka telah berfirman Tuhan kami tabaraka wa ta'ala, yang maha tinggi dan maha nang memberi barakat. Wa huwa, siapa inya, dan inya itu asdaqul qailin, sepaling benar nang diucapkan. Siapa? Sepaling benar nang ucapannya siapa? Nang paling benar Allah. Itu Quran. Bunyinya Quran apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan engkau wahai Rasulullah, tidak kami utus wahai engkau ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin, terkecuali menjadi rahmat, terkecuali menjadi kasih sayang lil alamin, bagi alam semesta. Itu Quran. Itu dalilnya lah. Dalil nang kadada kisah dustanya, dalil nang kadada kisah nang tipu menipunya ya. Itu dalilnya bahwa Rasulullah ini menjadi rahmat. Rasulullah nang menjadi rahmat, bukan ilmunya, bukan jiwa Islamnya, bukan jiwa imannya. Rasul itu nang menjadi rahmat. Rasulullah nang menjadi rahmat. Adapun Islamnya, adapun ajarannya itu penyampaiannya ya Allah. Adapun Rasulnya Rasulnya itu sebijian menjadi rahmat alam semesta. Nah itu sepaling gada kita ketahuan ini dulu, untuk kita belajar sayang, untuk kita belajar cinta lawan sidin. Semana dalamnya sidin dah yang diketahui oleh orang-orang ahli sufi dan ahli ma'rifat. Ya Allah. Nawwahat bimaji'ihil kutubul munzalah minal hayyis samad, dan memberitahukan bimaji'ihil kutub dengan kedatangannya, yaitu yang memberitahu al-kutubul munzalah, kitab-kitab nang diturunkan, minal hayyis samad, daripada nang maha hidup lawan nang maha apa samad, maha nang kada bisa kada manapati janji ya Allah. Nah, itu. Jadi di kitab-kitab yang sebelum Nabi kita ada tuh sudah dikhabarkan bahwa kena akan datang Nabi yang paling hebat, Nabi pulang yang jadi pemimpin segala Nabi, Nabi pulang yang jadi pemimpin segala Rasul, dan juga keilmuannya dan kebaikannya tuh kada ada sama-samanya. Itu sudah ada kabar di dalam kitab-kitab itu dah.
Ya kalahan kitab-kitab aja mahabarakan, masa kita kada hendak mahabarakan? Masa seandainya kita nih sebagai umatnya nih, kita sebagai umatnya ya kalah orang nang diakuinya kena orang nang pacang diberinya syafaat, masa kita kada hendak menghabarkan kisah-kisah sidin ya kalah. Seharusnya kitanya sebagai umat kita habarkan juga lawan orang nang kada tahu kisah ini ya kalah lah, kita kabarkan bahwa ini nabi nang baik orangnya, ini nabi nang bagus orangnya ya kalah, ini nabi nang dicinta lawan Allah, lawan nang berataan prajuritnya Allah, kita kabarkan juga ke orang. Seharusnya kayak itu ya kalah lah, seharusnya. Masa kitab-kitab nang dahulu aja nang mahabarakan, masa kita kata mahabarakan, masa kita kata hendak juga ya kalah. Tapi kada pak, masalah membuahan ini pasti mahabarakan ya kalah. Ini kitab ini mulia ya Allah. Ini kitab mulia menghabarakan kisah Nabi. Namun hendak mulia juga kitanya habarakan kisahkan kisah-kisah Nabi. Yang paling bagusnya tuh di rumahan kita aja dulu, yang di lingkungan kita aja dulu, anak kah, bini kah, siapakah ya. Kalau nanti dalam rumah kita habarkan, kita kisahkan. Mas sudah selesai, ayo silahkan anak dia lain kita kisahkan aja, ini masalah. Ya kalah. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan memberi kabar gembira bi rasulin dengan kedatangannya seorang rasul min ba'di, setelahku. Ujar siapa ini? Ujar Nabi Isa yang ada bunyinya di dalam Quran. Ujar Nabi Isa, memberi kabar gembira Allah kepadaku dengan datangnya seorang nabi yang setelahku ini, ismuhu, namanya Ahmad. Kabarnya kabar gembira, bukan kabar kada gembira ya kalah. Nah, sedangkan kita alhamdulillah ya kalah, kita sekarang ini ya kalah diakui dan juga jadi umatnya, harus kita gembira. Ada boleh kada? Boleh, harus gembira dengan kedatangannya, dengan kelahiran daripada nabi kita harus gembira ya. Paling kadanya kita senang betul ya, paling kadanya jangan sampai berkeluh kesah kita ya. Di bulan maulidnya jangan sampai ada keluh kesah mengawa tahani ya. Kalau kesah itu tahani aja masing-masing ya Allah, tahani ya. Jaka bahasa penyakit kayak tahani aja dapat penyakit itu paling habisnya di dunia jiwa ya Allah, di akhirat kan ada lagi sudah penyakit. Kita kada hakon ya kalau bisa penyakit di akhirat, biar di dunia ini kada jadi masalah, yang penting di akhirat kada penting di akhirat kada, jangan sampai kena di sini kada bisa penyakit nang di akhirat kena banyak mana penyakit ya Allah, jangan sampai. Nah itu. Nah, Nabi Isa memberi kabar gembira sampai apa di dalam hadisnya, ana da'watu Ibrahim apa pula wa'i apa wabisyarah Isa, ya Nabi kita. Aku ini ya Nabi Isa, doa berkat doa Nabi Ibrahim, dan aku juga dengan kabar gembiranya Nabi Isa. Itu Nabi kita itu. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan Nabi kita, Nabi Isa memberi kabar gembira bagi segala kaum Nabi Isa. Jadi Nabi Isa berkisah kepada kaum muslimin karena akan datang Nabi akhir zaman. Nabi itu dicintai oleh Allah dan kada ada sesamaannya cintaan Allah kepada Nabi selain pada inya aja yang paling tinggi yang dicintai itu oleh Allah. Nang lainnya tinggi aja juga, cuman inya lebih dicintai oleh Allah Taala. Itulah Nabi kita. Senang alhamdulillah. Itu Nabi Isa lah, Nabi Isa bergembira. Itu bukan umat Nabi kita. Adapun kita penikmat umat sih, masa kata bergembira kita nah itu. Tapi insyaallah bergembira, insyaallah. Ya, insyaallah bergembira, insyaallah. Fa'asyarat ila tabdilih bisyumulil mufaddalin, dan mengisyaratkan kitab-kitab semuanya itu kepada kelebihannya dan kepada kesempurnaannya yang sangat mufaddalin, dengan kesempurnaan orang-orang yang terdahulu yang mempunyai kelebihan. Nabi kita sudah ada isyarat bahwa ini akan membawa segala kelebihan dan kesempurnaan. Sempurna kelebihannya di diri Nabi kita itu. Jadi siapa orang yang paling sempurna ya Nabi kita, ya makhluknya itu ya kalau
Seandainya nabi-nabi yang lain tuh ya nabi juga, cuman kada sempurna kayak nabi kita. Kada. Jadi kada boleh kita memadahkan nabi kita tuh sama kayak nabi lain, kada boleh. Nabi kita tuh paling sempurna orangnya. Janganlah paling sempurna. Jadi jangan bahasa mulai di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa berataan tuh disapu loh nabi kita. Jangan bahasa sapuan lah. Sapu habis loh nabi kita. Itu pun sapu habis. Itu kada setengah ilmu nabi kita. Ada yang madahkan hanya seberapanya aja. Saking ganalnya ilmunya nabi kita tuh, saking hebatnya nabi kita tuh. Nah itu tuh. Tapi kita bukan kada menghormati nabi lain, tetap kita mengagungkan, menghormati ya. Kalau kita hormati nabi-nabi yang lain, nah cuman ketinggian nabi kita ini nah, sangat tinggi luar biasa di pandangan Allah, sangat tinggi luar biasa di keilmuannya. Walam yatadabbar dzalika mimaqdatul qabilah siwal ummatil muhammadiyyin, dan tidak akan bisa mempunyai getaran hati dengan ditakdirkannya akan suatu kabilah, akan suatu kelompok selain kelompok al-ummati yang terpilih menjadi orang umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jaka bahasa kitanya kayak ini ya Allah. Jadi orang nah bisa dimasukkan getarnya hati, orang yang bisa dimasukkan tadabbur, orang yang bisa dimasukkan kenyamanan, keenakan yang di dalam hati itu hanya umat Nabi aja. Selain pada umat Nabi, selain pada orang yang hendak selain orang yang kada mau umpati Nabi nya kada masuk getar hatinya dah, nya kada masuk kebaikan hati itu kada masuk. Nah, tapi kalau umat Nabi kan masuk. Nah, itu kita dapat kayak itu lah. Kita dapat kayak itu. Nah, tinggal kitanya aja lagi ya kalau lah, tinggal kitanya aja lagi. Mana dalilnya aja? Itu dalilnya. Anna lahumuz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Dan kami beri peringatan akan mereka itu az-dzikra. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, dan sungguh sudah datang akan mereka rasulun mubin, oleh rasul yang sangat nyata. Rasulnya sudah nyata, sudah nampak, sudah kelihatan, tapi nya kada beriman. Nah itu Pak. Itu nang lam yatadabbar itu kan kada Tuhan beri hidayah, ini kada Tuhan beri getaran hati. Nah itu. Tapi syukur lah bagi orang yang diberi cinta, syukur bagi orang yang senang lawan Nabi itu syukur, berarti Tuhan cinta lawannya. Nah itu alhamdulillah ya. Ikhtasamal mala'ul a'la fi ghayati mablaghi ilmihi wa lam yasilil anbiya'u ila ba'di ta'rifihi birasmihi. Dan berbincang-bincang, jangan kita bahasa itulah babore-bore nih penduduk langit. Nah kata fi ghayati mablaghi ilmi, pada mengesahkan sampai mana garang ilmunya Nabi ini. Nah itu nih. Jadi penduduk langit itu yang berkesah-kesah di atas langit tuh, memikirkan ketinggian ilmu ini sampai ke mana. Ilmu Nabi kita ini dipikirkan oleh orang langit. Kenapa jadi kayak itu jadi dikarenakan Nabi kita aja nang kawas sampai ke hadapan Allah. Nah itu yang dipikirkan oleh penduduk langit. Kami kadang mampu untuk sampai ke Allah, tapi inya mampu untuk sampai ke Allah. Walam yasilul anbiya, dan tidak akan pernah sampai wasilnya semua nabi itu ila ba'di ta'rifi, kepada mengetahui daripada birasmihi, kedalamannya nabi. Setengah nabi-nabi berataan itu kada sampai ilmunya daripada nabi kita. Saking kedalamannya kecintaan nabi kita lawan Allah. Nabi Allah juga cinta lawan nabi itu kada sampai, ketinggian itu tuh kada mau sampai. Itu telah itu nabi kitanya, alhamdulillah. Idh kana sirru wujud sujudi Adam wa da'wata Ibrahim. Dan nabi kita itu adalah sir rahasianya sujudnya Nabi Adam wa da'wata Ibrahim, dan doa Nabi Ibrahim itu. Jadi sir wujud nabi kita itu rahasia sujudnya Adam.
Jadi orang-orang yang dahulunya malaikat itu sujud lawan Nabi Adam dengan berkat adanya Nabi kita di sulbi Nabi Adam. Jikalau kadada itu kada mau sujud yang malaikat. Nah itu kada mau sujud. Kada mau sujud. Nah itu telah. Nah, sedikit yang kita baca mukaddimahnya itu ya Allah. Kita baca nang sedikit nang pasalnya nang bayan fadli maulidin Nabi sedikit lah. Karena diingkasi kan Nabi, diingkasi kan. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Dan telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa ya? Abu Bakar Siddiq siapa? Siapa? Kawan siapa? Sahabat siapa? Sahabat Nabi. Dan kita yakin bahwa Abu Bakar As-Siddiq gelarnya ada nang al-kadzib kada ya. Kalau Abu Bakar ini benar orangnya. Kada ada bisa berdusta. Jadi digelar As-Siddiq itu kada pernah mendustakan Nabi dan kada pernah mendustakan Nabi. Atau mau ulah dusta pun kada pernah. Itu gelar As-Siddiq. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Ya Sidin kayak itu ya kalau lawan orang yang paling dekat lawan Nabi, kepercayaan Nabi juga. Itu ujar Sidin. Barang siapa nang ujar Sidin nang menafkahkan 1 dirham ala qiraati maulidin Nabi, atas membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, dan adalah yaitu nantinya rafiqi bersama aku. Maka ini nah, bersama aku fil jannah, di surga. Salah satu perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang itu menafkahkan 1 dirham dah untuk dibacakan yang maulid Nabi, karena orang itu jasidin lawan aku di surga nang kayak ini di surga jasidin Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar kadang gampang-gampang pun khalifah nang pertama. Khalifah apa? Khalifatun Nubuwah yang khalifatin Nabi, khalifati Rasulillah, khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah yang pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada sembarangan ya kalah. Nah, orang-orang lain tuh kada wani menggantikan mun kada selain Sayyidina Abu Bakar. Sekarang Abu Bakar berkata nang itu, masa kita kada percaya? Seandainya kita kada percaya perkataan oleh Sayyidina Abu Bakar, ma'alim mana kita lawan sidin, alim mana kita lawan sidin, parak mana kita lawan sidin kepada nabinya. Ya kalah. Seandainya ini perkataan Abu Bakar ini kita kada paham atau kada percaya, kira-kira kita parak mana? Ya kalah, kita parak mana? Jadi anu aja berkaca-kaca sedikit muha dahulu ya kalah. Berkaca-kaca sedikit muha, pandang diri, introspeksi diri dulu. Seandainya kita wani menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, seandainya memang ini memang belum, ini memang kada hadis ya Allah. Ini dikisahkan memang kada hadis, tapi nya nang bepandir ini orang nang dekat lawan Rasul. Ada gampang-gampang Sayyidina Abu Bakar tak. Nang orang nang bekawan lawan Rasul, nang orang menemani Rasul di waktu di Gua Hira, berduaan aja pun. Sidin lawan Rasulullah, nang sidin nang diikut apa kala jengking di Batista. Nang apa jalan Nabi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana jasidi. Ya kalah. Berduaan aja. Nang ujar Nabi nang di waktu gunung Uhud, nang bergetar, nang jaka bahasa kita sekarang ini gempa kah? Usbut ya Uhud, fa inna alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidan. Ya Nabi kita, berdiam wahai Uhud, jangan gempa jaka bahasa kita. Maka bahwasanya sekarang di atas engkau ini ada seorang nabi, yang kedua ada seorang nang siddiq, yang ketiga ada seorang nang syahid. Nah, siddiq itu siapa? Abu Bakar. Nah, syahidan siapa? Sayyidina Umar. Nabi mengatakan siddiqan, orang yang benar. Jadi semua perkataan daripada Abu Bakar As-Siddiq di waktu Nabi mengatakan as-siddiqan itu benar. Kenapa? Hadis pun kayak itu. Hadisnya Nabi mengatakan siddiqan. Nah itu hadisnya di situ.
Umpatihan kita umpati ya Allah. Jadi insyaallah apabila ujar Sidin, ujar Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, orang yang menafkahkan 1 dirham untuk membaca Maulid Nabi, orang tu kena bersama Sidin di dalam surganya. Waqala Umar radhiyallahu an, ini Sayyidina Umar berpandang, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan, yang merayakan daripada maulidnya Nabi, daripada hari kelahirannya Nabi, boleh dengan membaca maulidnya, boleh dengan bersedekahnya, boleh dengan yang macam-macamnya, faqad ahyal Islam, maka sungguhnya sudah menghidupkan cahaya-cahaya Islam. Nah, dihidupkannya Islam dengan itu. Ya kalalah kan, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kisah ada jaka umpama ada pendapat orang bahwa Maulid Nabi ini kada baik, salah. Pendapat nang kada bujur, pendapat nang masih kita bujur-bujur dipikirkan baik-baik. Mun seandainya kita tak ada bisi keluarga kita nang kada memakai Maulid Nabi daripada higin mun masih kawa. Mun kada kawa aja doakan barang sudah. Mun kada kawa aja doakan lawan kas mati bener lagi lah. Kan munyak-munyak jiwa hidup orang kena mahina Nabi ya kan. Nabi jam mulai zaman bahari itu sampai zaman yang sebelum Sidin ada dipuji-puji, diagungkan, dibesar-besarkan, digembirakan, masainya memajahkan kisah-kisah Nabi. Ya kalau kadada keberhakan inya hendak memajahkan kisah Nabi, kadada keberhakan inya hendak menghilangkan maulid Nabi ya kalau orang bahari aja sudah nang siang malam mengisahkan itu. Masa kita nang sekarang nang akhir ini, kita nang umat nang kayak gini tuh pasti kita mengulangkan. Kada mungkin kalau lah, kada mungkin. Jangan sama-sama. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Ujar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi ini nang besar-besarnya nang pandiran ni bian ni jangan bahasa kita nya tu nang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak belajar menghidupkan Islam ya Allah. Sayyidina Utsman pulang berpandiran, siapa nang menafkahkan akan 1 dirham untuk membaca Maulid Nabi. Ini Maulid Nabi juga nih kita membaca kitab nih. Sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akannya inya syahida berjuang ghazwata Badrin, di perang Badar, wa Hunain, dan perang Hunain. Ada gampang-gampang kisah perang Badar. Apa aja kulluhum jannah. Semua orang nang di perang Badar itu masuk surga. Ada nang badaran bighairi hisab. Jadi mun orang menafkahkan di antaranya adalah insyaallah dapat pahala itu, dapat nang kaya model orang perang Badar lawan perang Hunain. Kan 1 dirham aja. Ini ada yang mengatakan 1 dirham ini satu dinar 10 dirham. Jika bahasa kita tuh 1 dinar itu hitungannya dilebihkan ya kalau 5 gram emas. Jika kita sekarang tuh berapa sih dirham tuh ya? Jika bahasa duitnya aja kalau kurang lebih lah, kurang lebih 100.000 50.000 lah duit kita nih 1 dirham dah. Menafkahkan 1 dirham idah, nah sama yang kayaknya perang Badar dan perang Hunain. Nah itu kan. Ya di sini dikisahkan kenapa jadi dirham di situ banyaknya. Dikarenakan ini harus ada pengorbanan Pak, harus ada pengorbanan, kada boleh harus mengorbankan harta jiwa beratan untuk kisah Nabi yaitu Jepang itu aja. Jadi kada ada kisah nang jaka kada ada jaka ini kada ada kisah nang kayak itu harus ada ya Allah. Insyaallah ada Jepang zaman kita nih insyaallah ada sampai di kisah-kisah nang di kitab sini juga insyaallah ada kisahnya nang ada orang miskin tuh anak merayakan Maulid Nabi kada ada bisa duit, harta di rumah nang dijuali kan. Wah yang kesayangan lawan Nabi ya. Kan ada kita ini tahu di manakah wadah kesayangannya kira-kira ya kalau lah. Mudah-mudahan ya kita sayang dia lawan Nabi kita ya kalau mudah-mudahan ya mudah-mudahan kita sayang dia lawan Nabi kita.
Mudah-mudahan jangan sampai ya Allah, jangan sampai kitanya atau sebagai umat Nabi kadada sama sekali merasa sayang lawan sidin, jangan sampai. Atau kadada merasa kerinduan lawan sidin, atau kadada merasa modal kayak berjasa lawan sidin, jangan sampai. Kita harus merasa mun kada jasa Nabi itu ada mau selamat, kita harusnya kita kayak itu ya, kalau harusnya kita kayak itu. Nah sampai dikisahkan di dalam kitab apa ya, yang dahulunya tentang Nabi yang di waktu membaca surah, yang di surah itu apa, yang dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim mendoakan umat sidin, lawan Nabi Isa mendoakan juga umat sidin. Nabi kita tuh nangis waktu itu, sampai datang Jibril kan. Wahai Nabi, kenapa jadi pian menangis? Aku jar karena kayak pak umatku kena di padang mahsyar. Nang di padang mahsyar itu sudah diketahui bahwa sangat benar, sudah luar biasa benar, bersangatan benar di situ waktunya kena. Nang kalau kasahnya luar biasa waktu itu. Nah kayak pak umatku kena di situ. Nah itu nang kutangisakannya Nabi. Itu Nabi menangisakan masalah itu. Bukan masalah sidin gak dapat duit kada. Bukan menangisakan anak sidin garing kada. Nang ditangisakan tuh kita di situ. Selamatkah kada kita nih? Nah aturannya nang ditangisakan ini berpikir-pikir. Nah itu jaga bahasanya berpikir-pikir. Nang ditangisakan ini berpikir-pikir sedikit. Itu tah. Sampai-sampai jadi guru bahari jangan sampai mengulah Nabi itu sedih. Nabi itu sudah sedih lawan di kita nih, dikarenakan gawin kita nih kada kayak itu pang dah. Macam-macam yang kita gawin ini macam-macam. Nah itu dah. Nang dikisahkan nang Nabi itu kena di padang mahsyar tuh sujud tuh 4 kali. Memintakan ampun bagi umat sidin tuh sujud 4 kali. Apa aja di sini dikisahkan apa aja? Dikisahkan ana awalan nas khurujan idza qaitu wa ana qaiduhum idza wafadu wa ana khatibuhum idza ansatu wa ana mustashfi'uhum idza husibu wa ana mubashshiruhum idza ayisu. Aku awal-awalnya manusia yang dikeluarkan karena jasidin, nang dibangkitkan aku awal-awalnya di ketika semua orang tuh sebelum lagi dibangkitkan. Wa ana qaiduhum, dan aku pemimpin segala orang idza wafadu, di ketika orang tuh kada bisa berpender, di ketika orang itu kada wani untuk memimpin, itu aku jadi pemimpin di waktu itu kan. Wa ana khatibuhum, dan aku kena jadi juru bicaranya lawan Allah Ta'ala aja Nabi. Di ketika mereka itu berdiam beradaan kada wani ucap di hadapan Allah Ta'ala, itu aku kena nang pandirnya Nabi waktu itu. Jadi beratan kada wani sing pandiran di padang mahsyar tuh kada wani beratan, masih memikirkan masing-masing diri masing-masing. Nah adapun Nabi kita kada, Nabi kita berpandir waktu itu, mengesahkan waktu itu Nabi kita, membela Nabi kita waktu itu. Idza ansatu wa ana mustashfa'um idza hubisu, dan aku orang yang pertama yang memberi syafaat bagi mereka idza hubisu, di ketika mereka itu dihisab, aku yang paling pertama orang menolong orang itu. Wa ana mubashshiruhum, dan aku orang yang memberi kabar mereka gembira idza ayisu, di ketika mereka mendapat kesusahan, di ketika mereka itu putus asa. Nah aku memberi kabar gembira waktu itu aja Nabi kita. Ayo itu Nabi kita kena di padang mahsyar. Harus kenal ya Allah kita nih nah. Tapi insya Allah kenal Pak, sudahlah. Namun sudah tahu nih seandai orang tuh kayak itu, masa kita kada hendak memperingati maulid pun. Kira-kira ya kalau lah, masa kada pun kita memperingati maulid. Jangan ya kalau jangan. Sampai pulang di dalam Qur'annya apa aja, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Nah jikalau bahwasanya mereka itu izzalamu, menggawi izzalamu zalim mereka itu, anfusahum akan diri-diri mereka, jauh mereka datang
mereka datang kepada engkau, kepada Rasul kita tuh, datang orang yang zalim, wastaghfirullah, maka mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfirallahumur Rasul, dan mereka meminta lawan Rasulullah, wahai Rasulullah mintakan ampun ulun lawan Allah. Lawajadullah tawwabar rahimah, dan sungguh Allah Ta'ala bari, dan sungguh Allah Ta'ala kabulakan, sungguh Allah Ta'ala bari pintu taubat rahimah dan kasih sayang juga. Tapi dua syaratnya ya kalau minta taubat lawan Allah, datang ke wadah Rasulullah, mintakan ampun lawan Rasulullah. Itu dahulunya ya kalau para sahabatnya di waktu Nabi itu, di waktu Nabi itu hidup jasadnya. Ampun sekarang bang, amun sekarang bang masih aja juga hidup, cuman jasadnya aja yang kadang kelihatan, kalau rohaniyahnya masih ada. Sekarang kita kayak itu juga kita ya, kalau kita di rumah seandainya kita sorangan, bapak ada kita lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kami nih datang pada bian, mohonkan ulun lawan Allah, mintakan ampun ulun lawan Allah berkat pian, insyaallah diampuni lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ini kisah Quran nih. Ya Allah Quran. Astaghfirullah, astaghfirullahumur Rasul, zawajidullaha tawwaban rahim. Allah bukakan pintu tobat. Allah kasih sayangi kita orang itu. Asal orang itu mau datang ke wadah Rasulullah, pun mau datang ke situ insyaallah. Nah, itu. Lawan meminta lawan Rasulullah, mintakan ampun pun, mintakan ampun. Nah, itu ketinggian pangkat Nabi kita. Ya kalau ketinggian pangkat Nabi kita. Kita ini seandainya kita ini kadang kalanya kita ini tapi merasa ya Allah, tapi merasa bahwa Nabi itu ada selalu di kita. Kita itu kadang kalanya tapi merasa, jika kita merasa insyaallah mau tuh kita rahiman, mau insyaallah sediakan, mau insyaallah kitanya belajar ya Allah, rahiman tuh kasih sayang, sediakan nafiqan insyaallah. Wani kita hendak berbuat yang bagus-bagus karena Nabi kita itu Pak, dikarenakan Nabi kita melihat lawan kita ya Allah. Tapi insyaallah ubahan gani kayak itu amlah insyaallah ya Allah ya insyaallah itu setengah daripada kitab di sini ya Allah. Ya qurrata ainil asin, wahai pendingin mataku, ainil asin ya Allah. Ainul asin, pendingin mata. Wasilatul mudlimin, ya Allah, Nabi kita itu wasilatul mudlimin. Nabi kita itu jalannya orang-orang yang berdosa. Artinya orang yang berdosa itu mau diampuni Allah melewati Nabi kita. Insyaallah orang yang berdosa banyak pun, amunnya hendak lawan, amunnya hendak berjalan kepada Nabi, insyaallah diampuni dosanya. Itu apa aja? Sulusul syafaati min ahlil kabair Nabi ya Allah. 3 sepertiga syafaatku kena kubari lawan orang yang ahli dosa genal kena kubari syafaatku lawan orang yang kakaya itu tak. Nabi kita tuh pemurah luar biasa ya Allah. Tinggal kitanya aja lagi mengenangkah, cintakah atau kadakah ya Allah. Tapi insyaallah hubungan ini cinta belajar. Insyaallah ulun kita hendak belajar juga. Sama-sama kita belajar ya Allah. Seandainya kita kurang cinta, tambahi cintanya. Seandainya kita kurang ingat, tambahi ingatannya itu. Dengan cara apapun kita tambahkan. Jangan sampai mau kurang. Jangan. Hidup itu sekali aja. Hanya ada 2 kali hidup. Hidup sekali aja. Kita kada tahu isok nih mati kah hidup, kita kada tahu. Atau mbah tuntung bulikan majelis ini kita kada tahu. Apakah masih hidup, apakah kada hidup, kita kada tahu. Makanya tampol masih ada waktu. Namun seandainya hati kita tuh belum lagi ada rasa hendak rindu lawan Nabi, minta di dalam Allah Ta'ala. Jangan mau berdiam aja. Jangan kita awal dunia aja yang kita rindukan. Jangan mau harta aja yang kita rindukan. Masa Nabi kita yang ada kita rindukan. Yang pacang menyelamatkan, yang pacang menyelamatkan kita, yang menyamani kita aja dunia akhirat Nabi kita. Bukan harta yang kita miliki, ada. Adakah itu kalau lah? Adakah itu? Nah, minta kita minta masa andainya belum, mudahan diberi. Minta Allah Ta'ala dengan berkat Nabi yang diagungkan orang bahari, yang diagungkan mulai zaman Nabi Adam, mulai zaman malaikat sudah diagungkan. Minta kita, minta. Sekarang ya Allah, sekarang seandainya kita nih ada sama mengagungkannya bubuhan Nabi Adam, walau sedikit barang diberi kita.
Seandainya Nabi Adam tuh jaka bahasa contoh lah, Nabi Adam tuh 10 kali lipat tuh mengagungkan Nabi kita barang 1 kali lipat. Yang penting ada rasa tuh hendak mengagungkan Nabi kita. Harus ada pengorbanan pun, pengorbanan harus ada, harus berasa. Jaka bahasa jadi guru bahari itu, jaka bahasa balaga itu harus dicubit dulu ya kalau. Jadi sekira ada bakas ya kalau jangan sampai kan ada bakas. Harus ada pengorbanan kita lawan Nabi kita, jangan sampai ada. Tapi insya Allah Allah gani kayak itu, insya Allah ya Allah, insya Allah. Nah itu telah. Kita kasih ini pulang kita baca ada apa kalau lah. Hadzal habib wasilatul mudlibin. Nabi kita ini wasilahnya orang yang berdosa. Qala lana mu'allikul hujjati ma'at tasrih wa tabyin lina'lama kaifa tathabbatu bi azyalihi wa natawakha tabhiman. Itulah Nabi kita ini jadi wasilahnya orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa ini diampuni Allah Ta'ala berkat Nabi kita. Nah itu jaka bahasa anunya lah, jaka bahasa anunya. Ya mudah-mudahan ini kita lah, mudah-mudahan kita inilah beratan, mudah-mudahan ya Allah ya. Dengan berkat bulan Maulid juga ya Allah, dengan berkat kita membaca kitab ini sedikit, tapi karena insya Allah kita bertata sedikit membacanya insya Allah. Yang sampai mana tadi? Ingkasannya nggak mana tadi ya? Kadang di sininya tadi, yang namanya sampai mana biar? Ada rasa kasih sampai situ kena ada waktu Ibrahim. Insyaallah karena kita lanjutkan lah. Insyaallah karena kita lanjutkan kisah-kisah fadilat maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan dengan niat kita ya Allah. Dengan niat kita hendak belajar mencintai sesungguhnya kita sebagai umat Nabi kita. Nang bahwasanya pulang Nabi kita tuh selalu cinta lawan kita. Masa kita kadang mencintai sidin ya Allah. Selalu sayang lawan kita, selalu rindu lawan kita, selalu hendak menyelamatkan kita. Masa kita kadang hendak diselamatkan. Ya Allah, mudah-mudahan hati kita terbuka dengan itu beradaan ya Allah. Dan mudah-mudahan pulang karena di waktu maulidnya Nabi, di waktu lahirnya Nabi ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengagungkan, ya kita bisa merayakan lah paling karena mudah-mudahan ya Allah dengan gaya-gaya nang orang-orang bahari juga, bukan dengan pesta nang poya-poya nang bawa diskotik kada ya Allah, dengan gaya nang baca Quran, dengan gaya baca qiraat Nabi ya Allah. Maulid sidin yang dibaca, nah itu sudah gaya-gayanya itu sudah cara kita mengagungkan Nabi kita. Insyaallah karena kita gawilah, insyaallah karena kita gawi dengan niatnya itu. Yang diantaranya tadi apa aja pulang, yang Sayyidina Abu Bakar, yang menafkah, yang memberi nafkah dirham apa aja, karena lawan nahu karena di surga. Mbah itu pulang, ujar Sayyidina Umar, inya sama menghidupkan Islam. Ujar Sayyidina Utsman karena inya sama apa? Hanya sama kayak perang Badar lawan perang Hunain ya Allah. Ghazwah itulah umpat Nabi perang. Lain sayyarah, namun sayyarah itu perangnya cuma Nabi gak ada umpat di situ. Nah kalau bunyinya ghazwah Nabi ikut di situ perang, ikut sidin di situ perang. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan nanti kita terbuka insyaallah. Sedikit lagi ada apa kalau lah, sedikit lagi deh. Paskan Sayyidina Ali kalah nyaman lah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berbeda sedikit ya kalah. Telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah taala daripadanya, wa karramallahu wajhah, dan Allah memuliakan inya wajhah akan muhasidin. Jadi muhanya Sayyidina Ali muliakan apa? Karena sidin kada pernah menyembah berhala. Dahi sidin ini kada pernah sujud kepada berhala itu makanya jadi ada karramallahu wajhah. Ujar sidin apa? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Perkataan Sayyidina Ali. Perkataan Sayyidina Ali ya Allah, sepupu daripada baginda Rasul dan juga menantu sidin dan orang yang sangat disayang sidin lah. Lawan juga orang yang digelar sidin babul alim, pintunya segala ilmu, ya Sayyidina Ali. Ujar sidin, siapa orang
nang menta'azimkan, mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah ia sababan, menjadi sebab dikiraatih, dibacanya maulid itu, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak bakal dikeluarkan inya daripada dunia kecuali dengan iman yang sangat sempurna. Itu khasiahnya, itu padilahnya orang nang menjadi sebab terbacanya maulid. Apa aja maulidnya, apa aja kisahnya. Mun seandainya inya tuh kada terbaca maulid, bah itu tuh orang tak itu nang sebab ngarannya. Kitab kan nang kaya apa kan itu jadi sebab. Tapi dengan niat maulid Nabi, bukan karena nang lain-lain. Nah itu Pak. Insyaallah ini perkataan Sayyidina Ali, perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Memperhatikan lah ya, memperhatikan kita nih kita sikin lawan Sayyidina Ali-nya ya, kalau lah lawan murid Sayyidina ini jauh benar. Keturunan Sayyidina apalagi kita nih lah jauh lalu, amaliyahnya, ibadatnya jauh, ilmunya apalagi nih. Nah itu Bang, apa jar-jarnya Imam Syafi'i, seandainya itu barang itu hukum datang daripada sahabat, niscaya ku umpati hukum itu, niscaya hukumku ku lepas. Itu perkataan Imam Syafi'i. Nah kita nang kada imam ini empat siapa ya? Mustilah kita empat Sayyidina Ali. Nah itu empat Sayyidina Ali. Kita umpati Sayyidina Ali ya Allah. Nah itu jadi sirin. Orang ini bisa menjadi sebab orang itu kada bakal dikeluarkan daripada dunia kecuali dengan iman, dan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dengan tanpa dihitung. Nah itu menjadi sirin. Sedikit lagi nalah. Aqala Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, wadidtu law kana li mithlu jabal Uhud dhahaban fa'anfaqtuhu ala qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku, ya Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri berkisah, jikalau aku nih ada beisi, jaka bahasa kitanya kayak itu, beisi emas sebesar gunung Uhud, itulah nih. Fa'amfaqtuhu, maka niscaya kunapkahkan berataan emas kunang segunung Uhud tu seberataan lah, ada bersisa. Ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas untuk membaca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tuh ya. Jadi dihabiskan sama sekali dihabiskan, kada bersisa emas nih. Artinya apa jadi guru bahari, artinya sama sekali kada ada rasa sayang lawan barang nang ada amul itu untuk Nabi. Nah itu Bang lah, ada rasa nang kasayangan tuh Bang di rumah ka apa ka. Seandainya itu mengulah Nabi kita tuh senang digawi, walau menghabiskan harta kita nang ada, walau menghabiskan kisah kita nang ada, kada apa-apa, kada jadi masalah lah. Itulah orang bahari itu. Ini Hasan al-Basri. Cuman sidin kada bisi Bang lah, ada bisi emas seganal gunung Uhud tuh sidin. Jikalau aku tuh sidin bisi emas seganal gunung Uhud, sebesar gunung Uhud tuh emasku berataan ku serahkan untuk orang membaca maulid. Pokoknya nang jaka bahasa kita tuh makanannya, ininya macam-macam ditukarakan ke sini itu berataan. Intinya kesan qiraatul maulid. Nah itu Bang kita nilahan, mudah-mudahan keberkahan maulidnya luar biasa benar ya Allah. Keberkahannya luar biasa. Nah mudah-mudahan kitanya pulang kawa menggawinya ya Allah, insyaallah. Mudah-mudahan apa aja hadis Nabi jar, man ahabbani kana ma'i fil jannah ya Allah. Orang yang cinta dengan aku tuh kenanya bersamaku kena di surga ya Allah. Itu yang kita hendak cari, itu yang hendak kita tujukan ya Allah, yang kita qasatkan itu sebenarnya. Makanya daripada maulid di sini, mudah-mudahan dengan berkat maulid, dengan berkat mengesahkan Nabi, keagungan sini, mudah-mudahan menjadikan cintanya kita lawan sini. Namun kita sudah cinta apa aja sih dia? Karena orang tuh bersama aku kena di surga. Apa di hadis yang lain apa aja? Anta ma'aman ahabbta. Engkau itu kena bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, satu sisinya apa hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Itu kalau satu sisinya dah. Nah, jadi orang itu kena bersama dengan yang dicintainya.
Siapa yang dicintainya itu karena yang bersamanya karena di dunia di akhirat kan di dunia kasar lah aja juga. Itu mudah-mudahan memang kita cinta itu Nabi aja ya kalau ada seorang lain. Masa andainya kita cintai harta lawan harta itu karena terkumpul. Masa andainya lawan nang bini nang kada sep itu pang kada sep kita terkumpul ya. Mudah-mudahan cintanya kita tuh kada menipu nana. Mudahan cinta kita tuh pas. Mudahan cinta kita tuh pas. Mudah-mudahan. Nah, sampai situ ya dulu lah. Mudah-mudahan keberkahan ini mudah-mudahan sampai ke mati kita sampai keberkahan tuh. Mudah-mudahan keberkahan ini pulang dilimpuarakan. Dilimpuarakan artinya dilimpuarakan tuh apa aja bahasa kita nih. Diberiakan juga ke lain kan? Sampai ke tetangga kita, sampai ke keluarga kita, sampai ke berataan dengan keberkahan nang maulid Nabi nang kita baca tadi dan kisah Nabi yang kita baca tadi, mudah-mudahan seberataan mendapatkan keberkahan dikarenakan kita yakin Nabi membawa berkah, bukan yang membacanya nang membawa berkah, ada nabinya nang membawa berkah. Mudah-mudahan berkah itu bagus, berkah itu kena menyediakan manfaatnya dunia lawan akhirat insyaallah ya Allah, dan pasti kena dengan berkat itunya pasti diampuni segala dosanya. Dosa nang hari pasti diampuni dan dosa kemudian sama diampuni juga. Insyaallah diampuni dengan Nabi lah, dengan berkat Nabi. Wastaghfirallahum lawajidullaha tawwaban rahimah. Itu dalilnya. Orang nang lawan Nabi pasti diampuni dosa. Insyaallah. Asalkan aja itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم